Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, Fuxing tampak sangat yakin bahwa Xiaoyan pasti berada di tempat ini. Jadi dia berteriak dengan keras. Namun Xiaoyan yang berada di dalam kapal dewa kuno tampak acuh tak acuh. Tapi dia juga tidak segera pergi dari tempat ini. Karena dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Fuxing jika dia tidak keluar. Lagi pula, sekarang Xiaoyan menggunakan avatar dewa abadi wanita yang baru saja dia ambil alihnya. Jadi dia juga harus mengamati situasi di lautan pasir bintang. Bagaimanapun, Feng Xinjiang cerdas. Dia dengan cepat menemukan pola dalam lautan bintang. Karena jika Xiaoyan dapat melihat Feng Xinjiang mengambil arah ke yang benar, maka binatang luar angkasa yang dia akan temui secara alam tidak akan kuat. Atau bahkan dia tidak akan menemui binatang luar angkasa. Tapi jika arahnya salah, maka binatang luar angkasa yang akan ditemui menjadi semakin kuat. Namun tentu saja aturan ini juga merupakan tebakan dan penilaian Feng Xinjiang sendiri. Karena kebenarannya masih belum diketahui. Hanya saja, sepertinya kelompok orang ini juga sangat mempercayai Feng Xinjiang dan tampaknya mereka tidak pernah meragukannya. Lagi pula, meskipun mereka memiliki kecurigaan, itu juga tidak ada gunanya. Karena hanya Feng Xinjiang yang bisa membuat penilaian dalam hal ini. Lagi pula, dengan kecerdasan dan bakat Feng Xinjiang, sepertinya situasi seperti itu tidak akan memakan waktu lama. Karena tebakannya segera terpatahkan. Dan dia mulai bergerak ke arah di mana makhluk luar angkasa itu berada. Tidak, jalan yang kita lalui sepertinya masih belum benar. Saya pikir jalan keluarnya terlalu sederhana. Sambil berbicara, Feng Xinjiang mencubit dagunya dan merutkan kening. Seolah-olah dia tampak tengah memikirkan masalah ini. Tetapi Xiaoyan sudah memahami secara garis besar aturannya. Melalui penglihatan mata wanita itu dan cara berpikir Feng Xinjiang pun jadi bermasalah. Bagaimanapun labirin ini berada di luar angkasa. Tapi untungnya Xiaoyan memiliki jiwa ungu pergerakan kekosongan. Jadi Xiaoyan segera mengerti saat melakukan pergeseran ruang. Sehingga dia memiliki kemungkinan untuk melihat titik awal yang tak terhitung jumlahnya di antara ruang dan pengujian laut pasir bintang persis seperti ini. Setelah Xiaoyan memahami aturan di sini, Xiaoyan tidak lagi terlalu memperhatikan lautan pasir bintang. Karena meskipun bagi orang lain situasi seperti ini merupakan masalah yang sulit, tetapi bagi Xiaoyan ini hanyalah labirin. Asalkan Xiaoyan bisa memahami cara yang benar, maka tidak sulit bagi Xiaoyan untuk keluar. Tetapi saya juga tidak tahu keberadaan musuh kuat seperti apa yang bisa terperangkap di lautan pasir bintang ini. Setelah berpikir lama, Xiaoyan bergumam perlahan, dan dia juga bertanya-tanya seberapa kuat laut pasir bintang itu. Kemudian matanya langsung tertuju pada Fuxing yang marah, yang merupakan kesempatan bagus untuk menggunakan mereka sebagai percobaan. Pada saat ini, kapal dewa kuno tampak transparan ketika dilihat dari luar. Meskipun mereka yang berada di dalam kapal dewa kuno seperti berada di kompas, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak dapat melihat apapun dari luar, dan mereka hanya dapat melihat kubus emas. Pada saat ini, Xiaoyan melangkah maju untuk keluar dari kapal dewa kuno. Kemudian dia menatap Fuxing dan 3 raja roh lainnya dengan mata dingin. Seperti yang diharapkan, Anda memang berada di tempat ini. Tapi saya tidak menyangka, dalam kurun waktu sesingkat itu, Anda mampu tumbuh begitu cepat dan menembus ke tingkat ketiga keabadian para dewa. Fuxing mendengus dingin saat melihat Xiaoyan muncul dan ketiga raja roh lainnya juga memancarkan aura kuat mereka sendiri. Apakah sekarang Anda takut? Kata Xiaoyan sambil mencibir. Yang membuat keempat raja roh itu tampak geram dan hati mereka seperti tertusuk duri secara sekilas. Kami takut dengan Anda. Apakah Anda bercanda? Anda hanya berada di tingkat ketiga keabadian dewa, dan di tempat ini tidak ada seorang pun yang dapat membantu Anda. Jadi saya akan membunuh Anda di sini hari ini.
Anda hanyalah orang yang tidak berguna, yang hanya bisa bersembunyi di balik orang lain dan dilindungi oleh mereka. Apakah Anda berpikir bahwa Anda sekarang begitu kuat? Setelah berbicara, Fuxing tidak dapat menahan tawa liarnya. Sebelumnya, para Raja Roh ini memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Xiaoyan, namun mereka gagal lagi dan lagi. Sampai Xiaoyan menjadi cukup kuat untuk melawan mereka. Tetapi Fuxing juga tahu bahwa ini bukan suatu kebetulan, melainkan hasil dari latar belakang yang mulia, serta kekuasaan dan sarana yang ditinggalkannya, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Xiaoyan. Meskipun saat itu jelas merupakan situasi yang menguntungkan mereka untuk membunuh Xiaoyan, dan mereka jelas telah merencanakan segalanya. Tetapi selalu saja ada orang yang merusak situasi tersebut, dan akhirnya mereka tidak dapat membunuh Xiaoyan, yang menyebabkan situasi seperti ini sekarang. Mendengar cibiran Fuxing, Xiaoyan juga tidak akan menyanyiakan kata-kata dengannya, melainkan mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, dan itu adalah teknik jari pembunuh bintang. Setelah tubuhnya membesar hingga beberapa ribu kaki, bayangan jari emas raksasa yang menutupi langit dan matahari melesat ke arah keempat Raja Roh dengan ganas. Pada saat yang sama, pria tua yang hampir berkonflik dengan Xiaoyan sebelumnya, dia juga segera mengamati situasi pertempuran di sini. Melihat Xiaoyan bereaksi, dia pun cukup tertarik, seolah-olah dia ingin melihat seberapa kuat Xiaoyan. Dalam menghadapi keempat Raja Roh ini, tepat ketika Fuxing melihat bayangan jari raksasa yang menyapu ke arahnya, dia langsung mendengus dingin. Kemudian dia menempelkan jari-jarinya, kemudian mengangkat tangannya dan memotong secara horizontal. Di udara, cahaya pedang emas raksasa tiba-tiba mengembun. Kemudian dia menebas ke arah jari penusuk bintang Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak berhenti, melainkan dia langsung mengambil 7 langkah berturut-turut, dan bayangan telapak kaki yang kokoh melesat turun dengan ganas, yang membuat Raja Roh lainnya harus mengambil tindakan. Di bawah suara ledakan keras. Setelah Xiaoyan memaksa para Raja Roh untuk memblokir serangannya, tepat saat mereka hendak melakukan serangan balik, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang dan kembali ke kapal Dewa Kuno. Kemudian dia mengabaikan keempat Raja Roh, dan kapal Dewa Kuno tiba-tiba bergegas menuju lautan pasir dengan kecepatan tinggi. Melihat pemandangan itu, Fuxing mendongak dan tampak ada api yang berkobar membakar liar di matanya. Kali ini dia benar-benar marah pada Xiaoyan, seakan-akan dia baru saja ditampar olehnya. Karena dia sudah bersiap untuk membalas serangan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan malah melarikan diri. Sehingga Fuxing merasa sangat marah. Kemudian dia menjentikkan lengan bajunya dan tanpa mempedulikan apapun, segera mereka berempat berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas ke lautan pasir bintang. Saat Xiaoyan memasuki ruang pertama, itu adalah ruang yang persis sama dengan ruang yang dimasuki Fei Xinchang, dan para Raja Roh juga mengikutinya dari dekat. Tetapi ketika mereka masuk, Xiaoyan telah memilih pusaran untuk dimasuki dan datang ke ruang berikutnya. Setelah beberapa perjalanan, keempat Raja Roh tercengang di ruang tertentu. Ketika mereka menatap 3 pusaran air di atas kepala mereka kehilangan jejak Xiaoyan, yang membuat mereka penuh dengan kebencian. Sialan, dasar orang yang tercela. Fuxing mengumpat dengan keras, tetapi sekarang mereka hanya bisa meraba-raba untuk maju. Sementara Xiaoyan terus maju, ragu-ragu sejenak atas pilihannya. Bagaimanapun situasi Fei Xinchang sekarang tidak begitu baik, karena mereka menghadapi 3 binatang buas luar angkasa dan kekuatan mereka sebanding dengan dewa abadi tingkat keempat. Sialan, meskipun mereka mengandalkan keunggulan jumlah untuk melawan dengan susah payah, tapi pusaran itu terhalang, sehingga kita tidak bisa pergi sebelum membunuh para bintang luar angkasa itu. Xiaoyan melihat pemandangan ini melalui mata wanita itu, tetapi dia mengabaikannya dan terus membuat pilihannya yang melangkah maju. Tempat ini seperti gua besar yang rumit, dengan gua-gua yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tetapi hanya satu gua yang mengarah keluar. Jika saya salah jalan, saya harus kembali dan memulai dari awal lagi.
Sambil berpikir, Xiaoyan terus mengendalikan kapal dewa kuno bergerak cepat tanpa henti dan memilih pusaran air yang tepat. Namun saat Xiaoyan bergerak maju dan arahnya sudah benar, mereka tetap saja bertemu dengan monster luar angkasa dan tanpa terkecuali, mereka semua dibunuh oleh Xiaoyan. Saat Xiaoyan bergerak maju di suatu tempat di area misterius dan ada kerangka yang duduk bersila. Kerangka itu terlihat sangat bening dengan cahaya kemasan mengalir di dalamnya, dan itu adalah kerangka yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi. Pada bagian perut pada kerangka itu terdapat lingkaran hitam seukuran telapak tangan yang dikelilingi lingkaran kabut berwarna ungu. Tidak ada seorang pun dapat membawa Anda pergi, tak seorang pun. Tiba-tiba dua sinar cahaya merah berkelebat liar di rongga mata putih dan hitam tengkorak itu. Dan di dalam kekosongan di sekitarnya sudah ada lebih dari selusin mayat. Tapi mayat-mayat ini sepertinya telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Dan kemudian disatukan kembali secara asal-asalan. Sehingga terlihat sangat tragis. Jika dilihat dari sisi lain, ini tampaknya merupakan ujung lautan pasir bintang. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.